Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel Mauril Apriansa. Oke teman-teman, pada video sebelumnya saya pernah membahas dan pernah juga menyinggung terkait dengan isi dari modul 6 ini ya teman-teman. Di video sebelumnya, saya di pembahasan modul 4, saya pernah menyebutkan terkait dengan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi. Namun pada kali ini saya akan masih berkaitan dengan modul sebelumnya, karena ini berkaitan dengan implementasian ataupun implementasi dari sistem informasi kesehatan yang terintegrasi itu sendiri. Karena kita membahas proteksi atau masalah keamanan data. Sesuai, next langsung saja teman-teman. Kita mulai presentasinya. Oke, sesuai dengan judulnya, yakni rangkuman modul 6. Proteksi dan pertukaran informasi kesehatan beserta kasus dari jurnal. Nah, saya sudah pernah menyinggung terkait data. Data bila diolah itu akan menjadi sebuah informasi. Namun, dalam konteks ini, keamanan data itu penting. Karena keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan atau confidentiality, kemudian keutuhan itu integrity, dan ketersediaan itu availability informasi. Langsung saja ya teman-teman. Data itu memiliki ancaman karena data rekam medis atau data kesehatan, ya termasuk data rekam medis, itu sejenisnya saat ini telah menjadi sebuah tambang emas yang sangat bernilai ekonomis yang bisa diperjualbelikan loh. Kemudian budaya keamanan informasi di antara para profesional kesehatan itu masih perlu ditingkatkan. Dan institusi pelayanan kesehatan di seluruh dunia termasuk industri yang lamban di dalam menerapkan sistem keamanan informasi. Kemudian terbatasnya regulasi keamanan informasi di sektor kesehatan. Ini membahas terkait dengan siklus pada gambar ini teman-teman. Ini sumber dari Darius Mitro Supriyoto Ardi Suteja. Data kesehatan ini memiliki nilai ekonomis. Kemudian rendahnya kepedulian. Kemudian lambannya adopsi sistem keamanan. Kemudian terbatasnya regulasi. Ini akan mengakibatkan ancaman dari data kesehatan itu sendiri. Lanjut kita bahas. Industri kesehatan banyak menjadi target utama dari serangan cyber. Hal ini sesuai dengan gambar di atas yang menyatakan bahwa data kesehatan bernilai ekonomis. Rendahnya kepedulian, lambannya adopsi sistem keamanan, dan terbatasnya regulasi secara global juga telah memiliki komitmen untuk menjamin keamanan data kesehatan melalui resolusi WHO tahun 2005 nomor 58.28 bahwa all country have integrated the use of information and communication technology in their national health information system and health infrastructure. Untuk mewujudkan hal itu, WHO mendorong kepada setiap negara untuk antara lain memobilisasi kerjasama lintas sektor dalam mengadopsi norma dan standar elektronik kesehatan, kemudian evaluasi prinsip-prinsip cost effectiveness dalam elektronik kesehatan untuk menjamin mutu, etika, dan keamanan dengan tetap mengedepankan kerahasiaan privasi, equity, and equality. Di Indonesia, kebijakan terkait keamanan informasi kesehatan itu tertera pada Undang-Undang dan Permenkes ataupun Kepmenkes ya teman-teman. Seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014, kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014, kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang elektronik kesehatan, dan berbagai
Dari internasional juga ada rujukan standar, sebagian sudah ada yang mengacu pada standar nasional atau SNI, dan internasional itu ISO dan HIPAA. Suatu pendekatan keamanan sistem informasi itu minimal menggunakan 3 pendekatan. Yang pertama itu pendekatan preventif yang bersifat mencegah dari kemungkinan terjadikan ancaman dan kelemahan. Kemudian kedua itu pendekatan detektif yang bersifat mendeteksi dari adanya penyusupan dan proses yang mengubah sistem dari keadaan normal menjadi keadaan abnormal. Kemudian tiga itu pendekatan korektif yang bersifat mengkoreksi keadaan sistem yang sudah tidak seimbang untuk dikembalikan dalam keadaan normal. Tindakan tersebutlah yang menjadikan bahwa keamanan sistem informasi itu tidak dilihat hanya dari kacamata timbulnya serangan dari virus dan berbagai masalah cyber lainnya, akan tetapi dilihat dari berbagai segi sesuai dengan domain keamanan sistem itu sendiri, ya teman-teman. Fitur keamanan dalam rekam medis rekam kesehatan berbasis komputer. Yang pertama itu ada autentifikasi atau authentication. Itu berkaitan dengan penjaminan atau pemastian terhadap identitas suatu subjek atau objek. Kemudian otoritas atau authorization itu berkaitan dengan pengesahan hak yang meliputi pengesahan akses berdasarkan hak akses. Kemudian kendali access control, ini sistem melindungi sistem terhadap penggunaan dari yang tidak berhak, termasuk penggunaan sistem komputer, jaringan, aplikasi perangkat lunak, dan berkas file data. Kemudian pelayanan kerahasiaan atau confidentiality service, itu fitur yang menjaga sistem dari kemungkinan pelepasan informasi kepada pihak yang tidak berhak untuk mendapatkan informasi tersebut. Ini merupakan implementasi atau dalam pengantisipasian ancaman dari cyber, ya teman-teman. Kemudian ada pelayanan non-repudiasi atau non-repudiation service. Ini menjamin terpenuhnya tuntutan pengguna yang dinyatakan maupun yang ditampilkan, baik berasal dari NRS maupun yang bukan. Kemudian jelas itu integritas atau integrity, yakni informasi yang tersedia hanya diubah atau diolah untuk kebutuhan tertentu dan oleh pengguna tertentu yang berhak. Jelas ya teman-teman? Nah, dari hal tersebut saya dapat kasus terkait dengan masalah keamanan data ini, ya teman-teman. Ini saya ambil dari jurnal-jurnal di 5 tahun belakang, yakni kasus yang saya ambil itu serangan ransomware di rumah sakit. Saya samarkan jadi di rumah sakit secara umum, ya teman-teman. Sebuah rumah sakit besar di Indonesia mengalami serangan ransomware yang mengakibatkan seluruh sistem informasi kesehatan mereka terenkripsi. Akibatnya operasi rumah sakit terhenti, data pasien tidak dapat diakses, dan pasien harus dirujuk ke rumah sakit lain. Analisis masalah dari ini, serangan ini terjadi karena disebabkan rumah sakit belum menerapkan patch keamanan terbaru pada sistem operasi dan aplikasi mereka. Selain itu, kesadaran akan pentingnya keamanan cyber di kalangan tenaga medisnya itu masih rendah. Kemudian harus penguatan sistemnya itu perlu diperhatikan dalam implementasi patch keamanan. Rumah sakit harus segera lakukan pembaruan patch keamanan pada seluruh sistem. Kemudian peningkatan keamanan jaringan, dilakukan segmentasi jaringan untuk membatasi akses ke data kesehatan, itu kan yang sensitif, ya teman-teman. Kemudian pelatihan bagi keamanan cyber, seluruh tenaga medis harus diberikan pelatihan mengenai keamanan cyber, termasuk cara pengendalian email phishing dan praktik keamanan yang baik. Kemudian backup data reguler itu dilakukan secara rutin dan disimpan di lokasi yang aman, ya teman-teman. Kemudian insurans cyber, itu rumah sakit juga harus mempertimbangkan untuk membeli asuransi cyber untuk menanggung resiko finansial akibat serangan cyber itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Ari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.